Yes. Kita bahas tentang koefisien multinomial. Sebelumnya kita sudah bahas tentang koefisien binomial ya. Nah, gimana kalau item di dalam kurung itu tidak hanya dua, misal lebih dari dua? Nah, berarti kita butuh koefisien multinomial. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau ini kurang jelas mungkin bisa saya tulis ulang ya. X plus Y pangkat N. Nah, ini kan di koefisien binomial. Nah, gimana kalau itemnya tuh ada banyak, lebih dari dua, kayak gini nih. Jadi X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai XK, misalkannya itu 7 sampai X7, itu dipangkatkan sesuatu, misal 10. Nah, gimana cara nyarinya? Itu pakai teorema 1.7 atau teorema multinomial. Nah, ini. Terus mungkin bisa saya tulis ulang kali ya. Kalau sebelah kiri sudah agak jelas ya, ini sebelah kanannya tuh. Jadi sigma kombinasi N-nya tetap N ya, kemudian yang bawah N1, N2 dan seterusnya sampai NK. Kemudian di sini X1 pangkat N1, X2 pangkat N2 dan seterusnya sampai XK pangkat NK. Gitu. Itu yang ruas kanannya ya. Kemudian kalau mau pembuktiannya bisa dilihat dari kerjaannya teman-teman di Instagram lesprivatsurabaya.ssb ya. Kemudian mungkin kita pakai langsung aja ya. Untuk apa sih ini? Nah, untuk apa adanya koefisien multinomial ini? Misal nih, kita punya soal jika X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dipangkatkan dengan 5, itu diekspansi atau dijabarkan, berapa koefisien dari X1 pangkat 3, X2, X4, kemudian koefisien dari X1, X2, X3, X4 pangkat 2. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya koefisien multinomial. Sama seperti sebelumnya ya, di koefisien binomial itu kan kita pakai kombinasi ya, karena ini lebih dari dua unsurnya, berarti tidak hanya K dan N-K pangkatnya itu, tapi banyak. Nah, ini bisa kita pakai nih rumus yang ini nih. Nah, jadi untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan berarti ini kombinasi N-nya berapa? Masih ingat kan? N-nya berarti 5 ya. Kemudian unsur-unsurnya itu kita bisa lihat dari pangkat-pangkatnya. Nah, berarti X1 itu pangkat berapa? 3. Kemudian X2 itu pangkat 1. X3 nya disitu kan nggak ada, berarti pangkat berapa? Pangkat 0. Kemudian X4 pangkat 1. Nah, sekarang kita cek. Ada di sini sampai 4 ya, berarti di sini ada sampai 4. Oke. Terus gimana cara ngerjakannya? Sama seperti sebelumnya yang kita bahas di teorema binomial, berarti 5 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial. Masih ingat caranya? Kita tulis di bawah aja ya.
berarti 5, 4, 3 faktorial, kemudian 1 faktorial, 1, 1, 1, kemudian kita kanselasi, maka kita punya hasilnya 20 gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah K terakhir itu sampai 4, jadi ada 1, 2, 3, 4, kemudian N nya itu di sini 5, berarti tinggal lihat yang mau ditanyakan itu apa. Urut ya, X1 itu pangkatnya 3, berarti 3 di sini, kemudian X2 pangkatnya 1 di sini nggak ada X3, berarti X3 pangkatnya berapa? 0. Kemudian X4 pangkat 1 sini. Terus yang di atas sama seperti sebelumnya itu N nya. Jadi ini kayak kasusnya K nya itu banyak gitu loh. Nah banyaknya itu tinggal dilihat pangkat yang ditanyakan. Terus untuk meneliti lagi kalian bisa lihat 3 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 haruslah N nya ini 5. Oke, kalau ada yang belum paham mungkin bisa lebih paham lagi dengan soal yang B. Berarti di sana kombinasi. Kita tulis K-nya dulu ya. X1 pangkat berapa? Kalau nggak ada sesuatu kan berarti 1 ya. 1. X2 nya tuh pangkat 1, X3 nya pangkat 1, X4 nya pangkat 2. Kemudian yang di atas itu N nya, berarti ini ya 5. Terus kita cek 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 2 5. Oke, clear. Nah sekarang kita hitung kombinasi ini berapa hasilnya, berarti 5 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial 2 faktorial 5, 4, 3, 2 faktorial 1 kali 1 kali 1 kali 2 faktorial, dan kita kanselasi 5 kali 4 kali 3 60 ya. Oke, semoga itu memahamkan. Kita beralih ke soal nomor 2. Ini aplikasi atau pemakaian dari koefisien multinomial ya. Jadi buat apa itu? Kalau buktinya kalian bisa lihat di punya teman-teman ya, dan bisa dipelajari. Kalau tertarik gimana caranya buktikan, terus belum jelas dengan postingan teman-teman, kalian bisa request di sini, nanti saya bikinkan. Nah lanjut, berapakah koefisien dari ini dalam tuh? Nah perlu digarisbawahi, N nya berarti 7 ya, kemudian K nya sampai berapa? Sampai 4. Terus ada yang beda di sini, ada negatif. Bentar. Di sini ada tanda negatif dan ini negatif. Nah, gimana cara pengerjaannya? Jadi sama seperti tadi, kita tuliskan dulu kombinasi. N nya dulu itu 7 ya, kemudian K nya kita mulai dari, dilihat yang mana yang mau ditanyakan ya, kan ini berarti X1 pangkat berapa? 1, X2 pangkat 3, X3 pangkat 1, X4 pangkat 2. Terus kita cek jumlahnya sudah 7 ya. Terus karena rumusnya koefisien multinomial itu kan plus semua ya. Nah, kalau ada negatifnya seperti ini, berarti di sini kita lihat negatif 5, negatif itu koefisien dari berapa? X2. Nah, X2 ini kan yang negatif di sini kan, negatif 5. Itu koefisien dari X2. Berarti kita bisa tuliskan negatif 5 di sini dan kita pangkatkan dengan sesuai pertanyaan. Di sini 3. Jadi tinggal dilihat
negatif 5 itu punya X2, berarti dilihat yang X2 itu pangkat 3, berarti di sini pangkat 3. Sekali lagi, sekarang kita pakai warna biru guys. Terus sekali lagi ya, yang negatif di sini negatif 2, kita pangkatkan berapa sesuai pertanyaan, karena di sini negatif 2 punya X4, di pertanyaan itu X4 pangkatnya 2, berarti di sini pangkat 2 gitu. Terus mudah kan ya. Jadi karena teorema aslinya rumusnya koefisien binomial itu kan plus semua, terus koefisiennya juga satu semua. Nah, kalau koefisiennya itu berganti terus tandanya jadi negatif, nah tinggal kita bikin ini di sini perkaliannya, kita tambahkan perkaliannya sesuai pangkat yang ditanya. Nah, berarti kalau X nya X2, berarti sesuaikan dengan pertanyaan X2 tadi pangkat berapa, kita pangkatkan di sini kayak gitu. X4 tadi pangkat berapa, sesuaikan dengan di sini gitu. Hati-hati ketika mengalihkan pangkat ganjil ini negatif, pangkat genap ini negatif, hasilnya berapa. Nanti kalau kalian hitung kayaknya nih hasilnya ini. Oke, semoga ini memahamkan ya. Kalau nanti kalian bingung, kalian bisa latihan soal sendiri atau bisa juga nyari di bukunya dosen saya, Profesor Ketut Budayasa, ya Bapak. Kemudian soal nomor 3, ada berapa bilangan 5 angka yang memuat 2 angka 3, 1 angka 2, dan 2 angka 1. Misal nih, jadi kita mau bikin bilangan 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian angka 3 nya sebanyak 2. Misal nih saya letakkan di sini, kemudian angka 2 nya sebanyak 1, terus angka 1 nya sebanyak 2. Nah, ini salah satu contohnya nih. Nah, ada berapa banyak sih bilangan yang kayak gini terus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, kita bisa juga pakai itu tadi koefisien multinomial, tetap ya, kombinasi n nya keseluruhan ada berapa, 5 kan, berarti di sini kita tulis 5. Kemudian 3 nya sebanyak berapa, sebanyak 2, berarti 2 nya sebanyak berapa, 1 nya sebanyak 2. Kita cek jumlahan dari 2 ditambah 1 ditambah 2 apa sama dengan 5? Iya, berarti udah benar. Lalu kita kerjakan 5 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial 2 faktorial, hasilnya 30. Oke, move lagi ke soal yang keempat. Ada berapa kata sandi dengan panjang 9? Panjangnya 9 ya, berarti ada 9 kota atau 9 seret-seret yang dibentuk dari huruf A, B, C. Jadi kombinasinya cuma boleh 3 huruf ini, A, B, C. Sedemikian hingga, nah ini syaratnya, setiap huruf muncul 3 kali. Jadi A nya itu 3 kali, B nya 3 kali, C nya 3 kali, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, kayak gini ya, bisa dicek. D nya harus 3 kali, B nya 3 kali, A nya 3 kali, dan seterusnya. Ada berapa banyak sih kombinasi yang mungkin? Nah, bisa kita pakai rumusnya koefisien multinomial tadi. Berarti n nya atau keseluruhannya berapa? 9 ya. Kemudian per itemnya, A nya sebanyak berapa? 3. B nya sebanyak berapa? 3. C nya sebanyak berapa? 3. Jumlahan dari masing-masing itemnya yang di bawah 9, berarti sudah pas ya. 9 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial 3 faktorial,
dikalian hitung hasilnya itu 680. Nah gini, jadi sederhana kan pemakaian dari koefisien multinomial ini tadi. Jadi kalau mungkin lihat rumusnya atau teoremanya langsung down gitu ndak usah, kita lihat untuk apa sih ini. Nah terus kita coba apply terus, nah kita nanti jadi ingat. Jadi belajar harus lewat yang pertama dulu, harus bingung-bingung, sulit dulu atau males dulu, terus dicoba, digali semangatnya sampai ke bisa pakai itu. Terus kalau bisa diajarkan, jadi berbagi sama teman gitu.